Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia mengimbau masyarakat terkait kondisi tingkat ketersediaan tempat tidur yang nyaris penuh. Persi meminta masyarakat untuk tidak gegabah ataupun panik dan memahami kondisi rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 seperti saat ini. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang mencapai angka 20 ribuan kasus per hari berdampak pada penuhnya kapasitas rumah sakit di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berdasarkan data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, pada 14 Juni 2021, jumlah tempat tidur isolasi masih tersedia sebanyak 76.654 unit dan ruang intensive care unit atau ICU sebanyak 8.171. Memasuki bulan Juli, tepatnya pada 3 Juli 2021, keterisian tempat tidur melonjak drastis, di mana untuk tempat tidur isolasi terisi sebanyak 98.835 dan ICU 9.233, yang hampir mendekati jumlah keseluruhan tempat tidur dan ruang ICU. Meski demikian, Persi mengimbau untuk tidak panik dengan jumlah ketersediaan kamar dan ruang ICU, karena berbagai upaya terus dilakukan agar ketersediaan berbagai ruangan tadi tetap terjaga jumlahnya. Baik, dan untuk membahas lebih jauh seperti apa kondisi terkini rumah sakit selama terjadinya lonjakan kasus COVID-19, kita akan berbincang bersama Dr. Lia Partakusuma selaku Sekjen Persi. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Dika. Baik, Dok. Ini lonjakan kasus COVID beberapa pekan terakhir luar biasa, mencengangkan juga, dan kalau bisa digambarkan kepada kami, seperti apa kondisi rumah sakit saat ini? Baik, Mbak Dika. Jadi seperti tadi. Baik, sepertinya kita mengalami gangguan teknis. Halo, bisa terdengarkah suara saya? Baik, bisa terdengar. Baik, silakan Dok, dilanjutkan. Jadi sebelumnya mungkin kami dari rumah sakit mengucapkan permohonan maaf ya kepada masyarakat yang sampai dengan hari ini sangat banyak yang mencari tempat rumah sakit untuk dirawat. Dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk kami untuk bisa menerima dengan segera ya. Artinya bila ada masyarakat yang memang harus menjalani perawatan, pada umumnya harus menunggu dulu beberapa saat di IGD atau gawat darurat di rumah sakit masing-masing. Karena apa? Saat ini bed occupation rate atau BOR hampir di seluruh Indonesia meningkat. Dan memang data terakhir angkanya sekitar 74%. Tetapi untuk Pulau Jawa ya dan Bali, angka ini terus melonjak. Bahkan di Jakarta kalau kita sudah datanya kita dapatkan tadi lebih dari 90% ya, 92 sampai 94%. Dan ini menyebabkan betul-betul masyarakat ini perlu sabar karena kita lihat sendiri mereka akan tertahan dulu di IGD ya, yang nampaknya sekarang ini sudah juga kita tambahkan beberapa tempat tidur di luar atau bahkan berangkar atau bahkan di tenda-tenda. Nah ini kami mengharapkan bahwa pasien-pasien yang akan datang ke rumah sakit yang pertama mengecek dulu ketersediaan tempat tidur yang mungkin bisa dibuka di data Siranap atau Sistem Informasi Rawat Inap yang ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah datang bila diantar, mungkin diantarnya itu hanya oleh keluarga yang sehat. Artinya jangan sampai saat menunggu terjadi juga penularan antar pasien sehat dan pasien sakit. Kemudian ketiga, bisa bersabar karena nanti petugas kesehatan akan memilah apakah memang masyarakat atau Anda perlu dirawat inap atau bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat isolasi yang terpantau lainnya. Nah, jadi itu yang terjadi sekarang. Kami sekali lagi mohon maaf karena memang keterbatasan yang ada pada rumah sakit sehingga tidak bisa cepat menerima teman-teman atau masyarakat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Tapi kami tetap mengusahakan untuk penambahan bed yang ada di rumah sakit dan juga saat ini kami sedang dalam proses penambahan SDM. Ya, karena SDM ini adalah satu hal vital, hal yang sangat diperlukan untuk dapat merawat masyarakat yang
membutuhkan perawatan di rumah sakit. Seperti itu Mbak Dika. Baik, ini memang bukan hanya masalah bed, ketersediaan tempat tidur ataupun ruang saja, tapi nakes juga menjadi hal yang vital. Kondisi mereka sendiri seperti apa para tenaga medis ini, Dok? Ya, jadi data kemarin 28 Juni ya kami sudah bertemu dengan Ikatan Dokter Indonesia, dengan Ikatan Perawat Indonesia, juga dengan Asosiasi Puskesmas. Data yang kemarin data itu 1031 nakes telah meninggal dunia ya sampai dengan 28 Juni. Tetapi sampai dengan hari ini kita lihat makin banyak nakes yang terpapar dan juga banyak juga yang telah meninggal dunia. Nah, kita sudah memohon perhatian atau minta kepada semua yang terkait dengan ini untuk bisa lebih memperhatikan untuk nakes ini. Karena semakin nakes itu berkurang, maka nakes yang pada umumnya bertanggung jawab atas sekitar 3.000 orang masyarakat di Indonesia ini tentu akan menjadi kekurangan sekali. Apalagi dalam masa-masa kritis seperti ini, mereka yang bekerja dengan waktu kerja yang lebih panjang, dengan beban kerja yang lebih tinggi itu akan mengalami penurunan daya tahan. Sehingga kami berharap kepada masyarakat juga lebih bisa memperhatikan nakes, artinya tidak mendorong nakes untuk misalnya berbuat yang kurang baik gitu ya, karena banyak sekali hari-hari ini masyarakat yang tidak sabar untuk meminta nakes agar segera melayani masyarakat. Padahal keterbatasan tenaga menyebabkan nakes itu harus bekerja dengan lebih cepat dan mungkin mohon maaf bila komunikasi kadang-kadang juga masih kurang lama gitu ya kepada satu pasien. Ini mohon kiranya lebih dapat dipahami seperti itu. Baik, memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang optimal juga ya, Dok, karena memang semuanya dalam kondisi darurat. Dok, kalau boleh tahu, apakah pasien-pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit ini dalam kondisi bergejala berat semua atau memang variatif, Dok? Ya, memang akhir-akhir ini kalau dibandingkan dengan lonjakan yang bulan Desember tahun lalu, itu agak berbeda sedikit karakteristiknya ya Mbak Dika, karena kebanyakan mereka datang dengan kondisi sedang berat. Kalau yang lalu itu kebanyakan ringan sedang yang datang ke rumah sakit, nampaknya akhir-akhir ini betul-betul banyak yang dalam keadaan sedang dan berat. Bahkan pada saat isolasi mandiri, tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah berat. Mungkin ada pengaruh dari varian yang kita tahu bahwa varian tersebut memang lebih berat ya kondisinya dan juga lebih membuat kematian lebih tinggi. Jadi hati-hati betul bagi masyarakat agar jangan sampai angka ini terus bertambah, karena kasihan masyarakat itu sendiri gitu, menjadi kita tidak bisa melayani dengan baik dan maksimal. Jadi harus lebih berhati-hati. Baik, kalau kita lihat lonjakan yang luar biasa signifikan saat ini, apakah dari pihak rumah sakit atau Persis sendiri sudah memprediksi akan ada terjadi lonjakan sebanyak ini? Dan sebenarnya apakah sudah dilakukan antisipasi dengan menyiapkan tempat tidur tambahan sebelumnya? Ya, ini sudah dipersiapkan sebelumnya dan sudah diantisipasi. Kami sudah dari beberapa bulan lalu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, yaitu menambah tempat tidur menjadi sekitar 30% dari tempat tidur yang ada. Nah, hari ini di Pulau Jawa bahkan bukan 30%, ada yang sudah 60%, bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah dikhususkan untuk pelayanan COVID-19 dan tidak menerima pasien non-COVID. Nah, jadi ini sudah kami antisipasi, tetapi bagaimanapun kami tidak bisa dengan cepat untuk menghasilkan SDM serta memenuhi kebutuhan logistik karena tiba-tiba dan dalam jumlah yang banyak. Kita juga bergantung pada pihak lain, sehingga itu yang kita laksanakan sekarang adalah bagaimana berkoordinasi dengan pihak luar rumah sakit untuk bisa distribusi segala yang dibutuhkan untuk COVID ini dengan cepat. Baik, kalau dilihat memang sebenarnya persiapannya sudah cukup matang dengan 30% penambahan, bahkan di Pulau Jawa sendiri dengan lonjakan yang begitu besar juga persiapan lebih matang lagi. Kendala terberat apa sebenarnya yang dihadapi, Dok? Ya, jadi kendala yang lain lagi adalah bahwa ternyata karena nakes juga bagian dari masyarakat, banyak nakes juga yang terpapar. Jadi kalau kondisinya kita lihat tahun lalu ya, bukan tahun lalu lah, 3 Juli kemarin, 14 bulan 6 kemarin, tempat tidur kita ini jumlahnya 76.654 dan ICU-nya 8.171. Tanggal 31 Juli tempat tidurnya udah jadi
96.835 dan ICU 9.233. Tapi ternyata SDM yang ada itu banyak yang terpapar. Kurang lebih 10% dari rumah sakit itu ternyata laporannya mereka banyak yang positif COVID ya. Walaupun kebanyakan memang kondisi ringan, tapi mereka kan harus istirahat. Mereka tidak bisa bertugas begitu, sehingga kesulitan ini juga menambah beban rumah sakit, di mana mereka harus menyembuhkan dulu SDM-nya, tetapi juga harus dituntut untuk menambah tempat tidur. Nah, itu yang berat buat kami. Dan satu lagi juga bagaimana logistik ini harus kami geser sesegera mungkin setiap saat di mana rumah sakit itu membutuhkan. Ini juga satu kondisi yang membuat rumah sakit sendiri agak menjadi sedikit keteteran ya untuk bisa membantu masyarakat. Tapi kami berterima kasih karena sekarang ini banyak sekali, bukan hanya dari kementerian yang terkait ya, jadi bukan Kementerian Kesehatan saja, tapi kementerian lain pun sudah mendukung, terutama untuk pasokan-pasokan logistik seperti oksigen dan juga obat-obatan yang diharapkan juga bisa terpenuhi dalam waktu singkat ini. Baik, ini bicara tentang oksigen, kelangkaannya sedang diperbincangkan dan memang sedang diupayakan secara masif. Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya, Dok ya. Ya. Baik, mirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.